Selamat datang di channel apapun ini. Jadi gue barusan selesai nonton film 12 Angry Men. Film yang udah gue pengen tonton lama sih karena gue anak kelahiran tahun 2004. Gue termasuk Gen Z dan gue sama sekali belum nonton film-film yang ada di top chart IMDb. Jadi gue akan mungkin mulai nonton dan ada beberapa pilihan, termasuk pilihan film ini yaitu 12 Angry Men. Gue liat review di mana-mana, ada yang bilang masterpiece, ini film terfavorit saya, ini film keren, gila, wah sebagainya. Dan ya akhirnya gue berkesempatan buat nonton film ini dan gue cuman mau ngutarain pendapat gue aja, apa yang gue rasakan di film ini dan bagaimana, gitu, pokoknya gitulah. Oke, kita mulai dari premisnya aja. Premis film 12 Angry Men ini sebenarnya cukup simpel sih. Jadi film ini bercerita tentang 12 orang juri di sebuah persidangan. Jadi film ini bercerita tentang 12 orang juri di sebuah persidangan di mana seorang anak muda diduga membunuh bapaknya kalau nggak salah. Membunuh bapaknya atau seorang pria lah. Membunuh seorang pria di rumah ditusuk menggunakan pisau. Dan 12 orang juri ini harus berdiskusi untuk menentukan hukuman untuk anak ini. Jadi ada dua hukuman. Kalau misalnya anak ini kalau anak ini bersalah, dia akan dihukum mati, disetrum kalau nggak salah, disetrum di bangku. Dan kalau anak ini tidak bersalah, dia akan dibebaskan. Premisnya simpel kan? Premisnya sangat simpel dan mudah dipahami. Oke, mungkin dari premis nggak ngebuat gua ngehook ya, maksudnya nggak ngebuat ini mah court drama, ini mah murder mystery dan sebagainya, banyak film kayak gini. Oke. Mungkin yang pertama yang bikin gua ngehook sama film ini itu yang banyak orang bahas ya. Film ini bersetting hanya di satu ruangan. Jadi dari awal film sampai akhir film ini cuma ada di satu ruangan. Tapi bagaimana orang bisa bilang, "Oh, ini masterpiece nih, gila ini. Ini cuma di satu ruangan nih, gila nih." Itu yang buat ngehook. Kedua, karakter-karakternya. Dari awal film kita udah diintroduce oleh karakter-karakternya, masukin ruangan satu-satu. Yang gue benar-benar kesan sama film ini, kita udah ngeliat interaksi karakternya yang benar-benar natural. Gue nggak tahu ya, mungkin gue jarang nonton film vintage zaman dulu ya, atau film court drama. Tapi gue sangat jarang ngeliat karakter berinteraksi seleluasa ini, sebebas ini. Jadi gue lihat karakter-karakter di film ini tuh manusia, bukan sebuah karakter teater atau fiksi film. Ya, film ini film fiksi. Tapi gue ngeliat mereka ini manusia yang punya kegiatan masing-masing, punya agenda masing-masing, dan mereka disuruh menentukan nasib seorang anak muda gitu. Dan yang ketiga, ini yang benar-benar bikin gue ngehook sampai akhir film adalah konflik di film ini. Konflik di film ini itu gila dari awal film. Jadi mungkin ini masuk spoiler ya, tapi nggak terus spoiler lah. Ya minor spoiler lah. Jadi di awal film kita dikasih lihat karakter masuk ruangan dan kita udah dikasih lihat ada 12 orang juri. Adegan dimulai dengan satu orang jurinya. Untuk satu orang juri ini kayak perwakilan gitu mungkin ya. Dia yang kayak penengah gitu. Dia bilang bahwa oke, kita harus ngevote anak ini, dia guilty atau enggak, dia bersalah atau enggak. Kalau dia bersalah dia bakal dihukum mati, kalau dia nggak bersalah dia bebas. Oke, gimana? Hampir semuanya ngevote dia bersalah. 11 orang ini ngevote dia bersalah. 11 orang nih. Film ini kan ada 12 orang. Berarti ada satu orang yang gak ngevote. Jadi semuanya pada ngevote, terus ada satu orang gak ngevote, alias dia bilang anak ini gak guilty. Dari situ aja udah mulai menarik gitu, udah mulai kayak, wah ini apa nih anjing gitu. Habis itu ada salah satu karakter, gue gak bisa nyebut nama karakternya siapa, karena kan cuman ada juri 1, juri 2, juri ini. Jadi pokoknya ada salah satu juri yang nanya gitu, Kenapa kalau kita semua milih dia bersalah, kok lu milih dia nggak bersalah gitu? Lu tahu dari mana dia nggak bersalah? Terus karakternya jawab, I don't know. Ya gue nggak tahu gitu. Mari kita diskusiin rame-rame. Anjir, dari situ aja udah gila nih film. Ada yang orang tua yang benar-benar terbuka gitu kan, mau ngedengar pendapat yang lain gitu. Ada bapak-bapak tukang marah ini yang kayaknya Literally Angry Man tuh dia deh. Dan ada banyak karakter menarik di film-film ini yang emang the best. Gue nggak bisa berkata-kata lagi. Ya pokoknya film ini bagus. Benar apa yang orang bilang, film ini
might have been the greatest film gitu kan, bisa dibilang. Tapi gue nggak bilang the greatest film karena film ada banyak gitu kan, preferensi masing-masing. Mungkin film favorit ya ini bisa bilang film favorit gue. Mungkin ya itu aja bacotan gue terhadap film ini. Gue baru nonton, gue pengen ngeluarin aja. Film ini worth it, bagus. Terakhir mungkin dan yang sangat gue apresiasi dialognya mulus banget. Aduh, terakhir gue jatuh cinta dengan dialog tuh di film Jatuh Cinta seperti di film-film itu. Just a really good dialogue gitu. Anyway, that's it for this video. Kalau kalian suka, like, subscribe. Ini channel baru, silahkan di subscribe. Itu aja. Mungkin gue video berikutnya akan lebih proper ya, nggak berantakan kayak gini. Cuman ya, I just fucking woke up and make this fucking shit. Sorry. So yeah, next videos maybe gue bakal bikin Seven Samurai. I don't know, gue juga pengen nonton film itu. Oke, bye.